evaluasi dan penyaringan yang dilakukan tim transisi dan juga Jokowi JK. Jumlah kementerian berkurang menjadi 33 karena ada kementerian yang akan digabung. Sementara penambahan kursi menteri koordinator dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak di sektor Menko. Namun Jokowi maupun Yusuf Kala belum menjelaskan kementerian dan Menko apa yang digabung maupun ditambah. Terkait nama-nama yang akan mengisi tiap pos kementerian, Jokowi mengaku sudah mengantongi datanya, namun masih akan diseleksi dan baru akan diumumkan ke publik minggu depan. Kalau sudah final betul akan kita umumkan, tapi sampai hari ini 33. Menko-nya Pak? Hah? Menko-nya berapa? Menko? Menko-nya ada 4. Jadi Menko nambah ya Pak ya? Yang baru apa Pak? Ini nanti tidak diumumin. Pokoknya itu aja lah. Nanti kita umum kalau sudah final betul. Ini masih evaluasi. Ini makin ketemu. Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala memastikan program kerja Kabinet Jokowi JK akan memprioritaskan semua hal yang menjadi pokok permasalahan. Di antaranya menstabilkan keuangan negara dan menjaga stabilitas nasional. Yang pertama menstabilkan dulu keadaan keuangan negara. Yang kedua menjalankan program pembangunan sesuai dengan harapan meningkatkan pertanian, infrastruktur dan juga stabilitas nasional. Semuanya urgent. Aksi dukungan rakyat untuk mengawal pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terus bermunculan. Aksi ini dilakukan menyusul munculnya kekhawatiran publik atas upaya menghambat proses pelantikan keduanya pada 20 Oktober mendatang. Kawal pelantikan presiden terpilih Joko Widodo. Itulah yang disuarakan sejumlah relawan Jokowi JK jelang pelantikan keduanya pada 20 Oktober mendatang. Jumat siang, mereka pun berkumpul untuk melakukan konsolidasi gerakan mengawal pelantikan Jokowi JK. Program-program yang ditawarkan Jokowi adalah agenda rakyat. Kalau ini dijegal sehingga tidak memberi pelayanan rakyat ya yang berarti untuk mengangkat kesejahteraannya, kami siap menagih ya janji pada DPR agar ini semua bisa digolkan ya oleh anggota DPR. Seruan publik untuk mengawal pelantikan belakangan memang terus bermunculan. Sejumlah relawan Jokowi bahkan menggagas gerakan datang ke gedung DPR untuk mengawal pelantikan Jokowi JK. Aksi ini dilakukan menyusul munculnya kekhawatiran publik atas adanya upaya menghambat proses pelantikan keduanya. Sebelumnya, budayawan sekaligus relawan Jokowi JK juga telah menyuarakan hal yang sama. Bersama sejumlah relawan Jokowi JK di Yogyakarta, Butet mengajak agar publik sama-sama mengawasi pihak-pihak yang ingin menjegal pemerintahan Jokowi JK. Jika wakil-wakil rakyat itu dan politisi sembunyi, politisi busuk mengganjal Jokowi, apakah kalian akan tetap diam saja? Bukan tanpa alasan jika publik ingin mengawal pemerintahan Jokowi JK karena merasa khawatir ada upaya dari kubu pendukung Prabowo untuk menghambat proses pelantikan mungkin saja terjadi. Saat ini pimpinan DPR maupun MPR dikuasai oleh mereka. Manuver bisa saja dilakukan untuk memainkan agenda setting yang berujung pada batalnya pelantikan. Tim Liputan Metro TV. Upaya untuk mengganjal rangkaian proses akhir pesta demokrasi mulai muncul jelang pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Salah satunya berupa usulan untuk menunda pelantikan presiden. Namun usulan itu mendapat tentangan dari berbagai karangan. Setelah adik Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo kepada sejumlah media internasional mengungkapkan pernyataan keras terkait rencana penjegalan sejumlah program Jokowi, seruan keras berikutnya datang dari Rahmawati Soekarno Putri. Setelah menghadap pimpinan DPR yang dikuasai kubu koalisi Prabowo, Rahma meminta pelantikan Jokowi JK pada 20 Oktober mendatang ditunda. Rahma menuding keduanya tersangkut kasus hukum. Bisa belum terlanjur, ini kan lebih baik di hold dulu, diklarifikasi dulu. Namun usulan penundaan ini tampaknya sulit terwujud
Ketua KPU Husni Kambil Manik mengatakan proses pelantikan sudah disiapkan dan MPR sudah menyatakan kesiapannya untuk menggelar acara pelantikan tersebut. Mengatur bahwa prosesinya nanti akan dikelola oleh MPR dan dipimpin oleh pimpinan MPR, dan dalam konteks itu kami membahasnya. Dari pembahasan itu MPR siap menyelenggarakan pelantikan itu. Sementara itu Jokowi dalam sejumlah kesempatan menanggapi enteng serangan yang ditujukan padanya. Jokowi menyayangkan adanya penundaan pelantikan karena semua proses sudah ada yang menentukan. Jokowi juga mengingatkan semua pihak untuk mengedepankan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Semangat kita mestinya setelah Pilpres selesai, semangatnya semuanya harus sama untuk memperbaiki negara ini, membenahi negara ini, mensejahterakan rakyat kita, semuanya harus semangatnya ke situ. Tidak ada semangat menjega, nggak ada. Pelantikan yang akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang ini rencananya juga akan diwarnai aksi dukungan relawan pendukung Jokowi. Tim Liputan, Metro TV. Kita di Senayan.